Timnas Indonesia mendapatkan masalah jelang hadapi Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan. Ya teman-teman pecinta bola, kita tahu tinggal hitungan hari timnas kita akan berlaga memperjuangkan nasib lolos atau tidaknya ke putaran Piala Dunia 2026 yang menjadi harapan segenap bangsa, segenap penggemar timnas Indonesia di seluruh Indonesia. Berharap timnas Indonesia mendapatkan yang terbaik. Apa artinya? Yaitu lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Bukan hal mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, timnas Indonesia ini sedang mendapatkan beberapa persoalan, mendapatkan beberapa masalah yang tentu ini membuat perjuangan timnas Indonesia sedikit berat untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Yang pertama adalah persoalan kiper. Cederanya Emil Audero tentu ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, khususnya pelatih Patrick Kluivert, yang kita tahu Emil Audero sedang menikmati permainan terbaiknya musim ini di Serie A ya. Di Cremonese beberapa kali tampil gemilang menyelamatkan timnya dari kekalahan, bahkan dari kebobolan. Jadi memang kalau kita mengikuti perkembangan kiper yang satu ini, kelahiran Lombok ini memang musim ini cukup luar biasa penampilannya ini. Jadi kehilangan Emil Audero, cederanya Emil Audero ini menjadi pukulan telak ya untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang menentukan asa harapan lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Memang masih ada Nadeo Argawinata, kemudian Hernando Ari, Martin Paes. Belum lagi memang Martin Paes ini masih belum fit 100%. Yang kita tahu sebelum adanya Emil Audero, Martin Paes ini adalah andalan timnas Indonesia. Ini juga masih belum fit. Jadi dua kiper yang cukup baik dimiliki timnas Indonesia ini masih meragukan ya. Kalau Emil Audero sudah dipastikan akan absen, Martin Paes ini juga masih diragukan apakah bisa tampil atau tidak ya. Ya harapan saya semoga yang menggantikan peran keduanya kalau misalkan Martin Paes tidak bisa tampil, Hernando Ari kemudian Nadeo Argawinata mampu memberikan permainan terbaiknya sehingga bisa menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Nah, persoalan yang kedua adalah persoalan lini serang. Kita tahu Olen Romeni baru pulih dari cedera, meskipun dia tampil, tapi kita tahu Olen Romeni musim ini belum sekalipun tampil di divisi Championship Liga 2-nya Liga Inggris ya. Jadi kalau kita melihat memang Olen Romeni semenjak cedera saat pramusim di Indonesia ini masih belum bermain sekalipun. Tentu sentuhan-sentuhannya ini masih bisa dikatakan belum maksimal ya, karena memang belum pernah tampil sekalipun. Tapi kita doakan semoga potensi dan permainan terbaik Olen Romeni ini bisa dikeluarkan. Persoalan yang selanjutnya di lini serang, tetap di lini serang ya. Marcelino Ferdinand ini absen karena kita tahu penampilan Marcelino Ferdinand memang akhir-akhir ini sedikit menurun ya. Ini faktor karena memang dia mungkin kurang diberikan kesempatan tampil bersama timnya ya saat bermain di Belgia, kemudian di Oxford United bersama Olen Romeni, kemudian sekarang di Liga Serbia kalau nggak keliru ya, juga masih belum diberikan kesempatan tampil, sehingga sentuhan-sentuhan terbaik yang dimiliki Marcelino Ferdinand ini tidak akan kita lihat saat Indonesia berhadapan dengan Arab dan Irak ya. Karena kita tahu Olen Romeni dan Marcelino Ferdinand ini chemistry-nya dapat banget ya. Gol-gol Olen Romeni dilahirkan dari
Marcelino Ferdinand. Dan Marcelino Ferdinand adalah pahlawan saat Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Nah, persoalan ketiga adalah persoalan statistik ya. Memang kita menang dengan Arab Saudi ya. Tapi kalau secara statistik ini memang dengan tim Timur Tengah ini kita sering kalah ya. Begitupun dengan tim Eropa Timur. Tapi memang catatan baik Indonesia menang berhadapan dengan Arab Saudi, itu modal besarnya di situ. Tapi kita berhadapan dengan Irak ini sering kalah. Nah, ini tentu menjadi catatan untuk pelatih Patrick Kluivert ya, bahwa memang timnas Indonesia selalu kesulitan berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah, karena memang mungkin secara postur kita kalah dan kualitas permainan. Tapi kalau kita melihat kualitas yang dimiliki timnas Indonesia saat ini sebenarnya optimis gitu ya. Jadi pemain kita rata-rata bermain di liga top Eropa. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert meramu agar kita bisa mengimbangi bahkan memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Arab Saudi maupun Irak gitu ya. Kemudian persoalan keempat mungkin ini adalah persoalan kualitas dari Patrick Kluivert yang saya rasa belum teruji gitu ya. Karena yang sudah pernah saya sebut sebelumnya, Patrick Kluivert ini berhadapan dengan berhadapan dengan Jepang, kemudian berhadapan dengan Australia, kita selalu kebobolan 5 gol ya pertahanan kita gitu ya. Bahkan di laga terakhirnya berhadapan dengan Brunei, ya kita menang 8-0, tapi itu bukan lawan yang sebanding. Berhadapan dengan Lebanon, nah kita imbang, tidak mampu mencetak gol gitu ya. Tentu ini menjadi catatan bahwa ya lawan yang kita hadapi dari Timur Tengah juga, Arab Saudi dan Irak, yang secara kualitas saya katakan lebih unggul dari Lebanon ya, Irak dan Arab. Tentu banyak netizen yang beranggapan masih bertanya-tanya tentang kualitas dari Patrick Kluivert. Tentu kalau kemudian Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya, ini tentu Patrick Kluivert akan diserbu oleh penggemar timnas Indonesia. Begitupun dengan saya mungkin ya. PSSI Erick Thohir pun akan menuai kritik dari penggemar timnas Indonesia, karena banyak memang ngasih yang beranggapan Sintayong itu lebih maksimal gitu ya saat menangani timnas Indonesia, meskipun ada beberapa error. Tapi kalau saya bersikap independen, saya rasa keduanya sama-sama mempunyai kualitas, sama-sama mempunyai kekurangan. Nah, karena sekarang kita memiliki pelatih Patrick Kluivert, tentu kita harus percaya kepada Patrick Kluivert. Nah, itu adalah 4 persoalan yang bisa saja menghambat timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Itu opini saya. Mungkin teman-teman ada opini lain, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalau sisi positifnya, optimisnya kita, timnas Indonesia mempunyai modal bagus, ke Arab Saudi pernah menang, kemudian kualitas pemain yang kita miliki. Di lini pertahanan meskipun absen Martin Pes, Emil Audero, tapi back kita berkualitas semua. aja Itses yang bermain di Serie A tampil gemilang bersama Sassuolo, Calvin Verdong yang bermain di Ligue 1 bersama Lille, bermain bersama Olivier Giroud ini juga tampil gemilang. Bahkan di Euro kemarin Dean James juga tampil di Euro cukup baik. Nathan Juan bersama klub barunya juga cukup baik penampilannya begitu. Joy Palopesi juga tampil oke gitu. Justin Hapner juga sering mendapatkan kesempatan. Sen Patinama, Sandy Walsh juga sekarang tampil oke juga. Begitupun dengan Kevin Dix, meskipun timnya masih tersyok-syok juga tampil oke. Di lini gelandang Joy Palopesi, kemudian masih ada Tom Hai, Mark Klok, Ricky Kambuaya yang bermain di Liga Indonesia. Saya rasa pemain timnas Indonesia yang penampilannya cukup konsisten dan baik di Liga Indonesia saat ini adalah Ricky Kambuaya, ditambah ada Yakob dan Yance Sayuri yang juga tampil oke gitu ya. Kemudian lini
depan kita ketambahan Emiliano Jonathan, Mauro Silstra untuk menambal kekurangan-kekurangan penyerang yang mungkin nanti mengalami kebuntuan. Olen Romini, Ragnar Oratmangon, masih ada Beckham Putra di situ. Jadi kualitas yang kita miliki ini kita optimis, pede dengan beberapa persoalan yang ada gitu ya. Ada beberapa pemain yang absen, tapi kualitas kita merata di semua lini. Tinggal bagaimana, saya katakan sekali lagi, Patrick Kluivert mampu meramu strategi terbaik sehingga Indonesia bisa menahan imbang, syukur-syukur bisa memenangkan pertandingan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak pada tanggal 9 dan 10 Oktober mendatang. Good job Timnas Indonesia.